Alhamdulillah, malam hari ini walaupun dalam keadaan hujan, dalam keadaan dingin, kita tetap bisa istiqomah hadir di dalam majlis Al-Hidayah. Mudah-mudahan yang hadir Allah kabulkan hajatnya, Allah lancarkan rezekinya, Allah gampangkan urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apalagi yang kita baca ini adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang kalau dia itu percaya berkahnya Nabi Muhammad, orang kalau dia itu yakin dengan barokah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan mendapatkan keberuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mak bisa orang lambat, para salihin, para aulia, mereka oleh magong, oleh keberuntungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka adalah orang-orang yang yakin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, oneng panjenengan Imam Busiri. Imam Busiri oneng apa oneng? Hah? Bu, oneng senamana Imam Busiri? Tak oneng? Mon Imam Rawi oneng? Oneng, siapa Imam Rawi? Hah? Hadir Imam Rawi. Muhammad. Imam Busiri ke remah panjenengan tak oneng? Imam Busiri mereka sengarang burda. Panjenengan biasa maca Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Amin tadakkur jiran bidi salami mazad tadam anjarah min muklatim bidami. Maulana salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madah ya wasi'al karami. Ya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Nika burda Pak Bu sengarang asmana Imam Busiri, ulama masyhur, wali min awliya'illah. Imam Busiri nika toman keneng penyakit stroke, tak bisa majeng sama sekali, sampai akhirnya benar Imam Busiri ya Pak Bu, penyakit stroke, hidung melolong, tidur nggak bisa gerak. Akhirnya beliau setiap hari sebelum tidur, sebelum tidur beliau
beliau itu membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 100 kali. Benar ya, ki durung adedung mau sholawat 100 kali. Benar ya. Subhanallah, suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang di dalam mimpinya Imam Busiri. Rabu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dalam mimpinya Imam Busiri. Ketika datang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Imam Busiri yang dalam keadaan sakit diberikan yang namanya burdah, selimut, selimut, dikasih selimut, Bu. Subhanallah, ketika bangun dari tidurnya, maka Imam Busiri ini mendapati anggota badannya sudah tidak ada sakitnya sama sekali. Sufia fil hal, Allah berikan kesembuhan dalam keadaan kontan. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketika dari itu terus penyakit, kaget, langsung beliau nekat karena oleh daripada barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, beliau karang yang namanya burdah. Alhamdulillah, mohon bisa Bu sedurung ngadedung Pak panjenengan mau sholawat minimal 100 kali. Jut main HP menolong. Kadang-kadang Masya Allah bener saya main HP. Lain main HP ki main ya iki main pertempuran biasa lagi. Bisa durung ate itu tak butuh tak apa. Puluk terus mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Tedung tak butuh tak apa. Ki bener mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad apa? Mimpi jerang. Oh, Masya Allah. Allahumma Muhammad. Ayo ki sholawat mereka istiqomah. Mun panjenengan orang yakin di barokah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, pasti insya Allah panjenengan oleh daripada keberuntungan, oleh daripada berkah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eko bulaki hajat panjenengan, lancar urusan panjenengan, anak-anak panjenengan jadi anak-anak saya salihin salihat. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, juga penting kula saran panjenengan mereka jadi orang sebisa kenal di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di rumah caranya kula saran panjenengan mereka bisa bunga aki adana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad bisa bangga bahagia karena kita. Mon Nabi Muhammad ampun bahagia, ampun bunga karena kita, pasti Nabi Muhammad akan membalas jasa kita kelak ketika kita meninggal dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aulubuna para aulia mereka apa? Mereka mengatakan apa? Nahnul kiram. Kami ini orang-orang yang mulia. Dan mereka mengatakan mereka adalah ahlul wafa.
Ahlul wafa adalah orang-orang yang pasti membalas jasa. Mun panjenengan apa ngamalaki kebaikan, anggui agama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Misal panjenengan berhati aki masjid, panjenengan berhati aki musalla, panjenengan berhati aki majelis, insya Allah amalan mereka bisa buat atena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad jadi bunga, jadi bahagia. Contoh nih, contoh Abu Sofyan. Oning panjenengan Abu Sofyan? Hah? Siapa Abu Sofyan? Abu Sofyan ini sebelum masuk Islam, beliau termasuk orang yang memusuhi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi abu-abu deh, zaman Gusti Kanjeng Nabi Muhammad saya terkenal pada telur. Siapa? Yang pertama Abu Jahal. Yang nomor dua Abu Lahab. Abu Lahab mereka genteng sarah, cuman tak sholat. Berbeda orang juga tak sholat, namanya Abu Gosok ya. Abu Gosong apa baikon. Saya nomor telak Abu Sofyan. Abu Sofyan ini pernah suatu hari ketika Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, beliau datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis, lapor kepada ayahnya Rasulullah, ya abati, wahai ayahku, aku ini barusan saja dipukul sama Abu Jahal. Tokol di Abu Jahal. Padahal aku gak salah apa-apa, wahai ayahku. Tiba-tiba aku dipukul sama Abu Jahal. Dengar seperti itu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga melihat putri kesayangannya beliau menangis. Beliau mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, hei Fatimah, kamu sekarang berangkat ke Abu Sofyan. Berangkat ke Abu Sofyan. Berangkat kamu kepada Abu Sofyan. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Abu Sofyan ini walaupun dia kafir, waktu itu dalam keadaan kafir, dia masih akil orangnya. Orangnya itu berakal, pandai. Akhirnya Sayyidah Fatimah yang masih kecil itu berangkat kepada Abu Sofyan laporan. Paman Abu Sofyan, saya mau lapor. Dilihat sama Abu Sofyan, kok ada Fatimah, anaknya Nabi Muhammad. Fatimah, kenapa kamu? Kata Sayyidah Fatimah, Abu Sofyan, ya paman Abu Sofyan, aku ini habis dipukul sama Abu Jahal, padahal aku nggak salah apa-apa. Pukul Abu Jahal. Dengar seperti itu, maka Abu Sofyan marah. Mak bengal Abu Jahal, nih ke anak gini etokol, kurang ajar nih. Ini bukan ajaran daripada ajaran kita. Berani mukul anak kecil. Akhirnya Sayyidah Fatimah diajak berangkat ke Abu Jahal. Sampai di hadapan Abu Jahal, ini Abu Sofyan marah-marah kepada Abu Jahal. Setelah marah-marah, beliau katakan kepada Sayyidah Fatimah, hei Fatimah, sekarang kamu balas itu Abu Jahal. Dibalas Pak Bu. Sayyidah Fatimah waktu itu di kampung ini. Maka sama Sayyidah Fatimah di kampung balik. Setelah di kampung balik, dibalas sama Sayyidah Fatimah,
Ini Sayyidah Fatimah berangkat lagi kepada ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan senang Sayyidah Fatimah, bahagia, ngadep kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahku, sudah aku diantarkan sama Abu Jahal, aku balas itu yang namanya, aku diantar oleh Abu Sofyan kepada Abu Jahal, aku balas itu yang namanya Abu Jahal, aku kamplang balik itu Abu Jahal. Allahumma shalli ala Muhammad. Mendengarkan bahwasanya putrinya mendapatkan keadilan daripada Abu Sofyan, itu Rasulullah angkat tangan. Beliau berdoa, Allahumma la tansaha li Abi Sofyan. Ya Allah, jangan engkau lupakan kebaikannya Abu Sofyan ini untuk Sayyidah Fatimah. Maka ketika Abu Jahal meninggal dunia, Abu Lahab meninggal dunia, Abu Sofyan tidak meninggal Pak, tak mati-mati, sampai depak senamana Fathul Mekkah. Ketika Fathul Mekkah itu adalah hari kemenangan daripada umat Islam. Banyak orang masuk Islam, termasuk yaitu Abu Sofyan. Beliau berikrar datang kepada Nabi Muhammad, datang adan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ngakoh bahwasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Masuk Islamlah Abu Sofyan. Para sahabat gebuk. Mereka mengatakan kita ini tidak ragu sama sekali dengan keislamannya Abu Sofyan. Kenapa kok tidak ragu? Gara-gara doa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara doaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, Bu, apa sih kebaikan Abu Sofyan? Kebaikan Abu Sofyan tak banyak. Bahkan kebaikan Abu Sofyan hanya sedikit. Ketika dia melakukan kebaikan tersebut, Nabi Muhammad ingat, "Remah panjenengan, semakin hikmah angkui majelis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Rakde remah panjenengan, semakin orang gelem datang majelis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Majelis kama sebut nama Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Maka insya Allah Nabi Muhammad tak bakal lupa daripada jasa panjenengan. Kebaikan panjenengan pasti iblis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Sofyan saja dibalas, apalagi kula sareng panjenengan. Mantar muka seampun berusaha, masya Allah, masang daripada pentas, capek, bulannya gak nyaman, Pak Bu, datang ceramah macam kita preman, saya leser, saya apa lesolega apa panitia, masya Allah, pasang pentas ini berapa hari? Satu hari. Ya, satu hari. Hari apa? Hari Sabtu sudah masang ya. Masya Allah, malam-malam sudah masang. Selesai majelis, dibuka ini pentasnya. Masya Allah, terus masih disiapkan apa? Makan sama panitia. Wah, luar biasa. Demi Allah, apa sepanjenengan makin hikmah aku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ya tak
panjenengan apa nyareen barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad insya Allah barokana bakal turun bakal mengalir angkui anak-anak panjenengan angkui cucu-cucu panjenengan angkui rajina panjenengan angkui lakena panjenengan insya Allah oleh setuju daripada barokana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau kita capek ingat yang kita lakukan bukan untuk kita, yang kita lakukan adalah semata-mata untuk mendapatkan ridhonya Nabi Muhammad, ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan panitia-panitia pengurus daripada Majelis Al-Hidayah diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan insya Allah beliau-beliau akan dibanggakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita terakhir Bu, kita bercerita Habib Munzir Musawah. Beliau itu pernah bikin majelis besar luar biasa. Saya datang banyak, 1.000, 2.000 lebih, puluhan ribu saya datang. Ketika beliau tidur mimpi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, atanya di Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ketika kemarin majelis itu siapa yang membuat hati engkau bangga? Siapa yang membuat hati engkau bahagia dengan majelis seperti itu ya Rasulullah, yang datang luar biasa? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wahai Munzir, yang buat aku bahagia di majelis itu adalah mereka yang mau mengeluarkan tenaga mereka, keringat mereka, pikiran mereka, mereka pasang itu yang namanya apa, umbul-umbul daripada majelis. Mereka pasang itu yang namanya panggung untuk majelis. Mereka jaga itu di dalam kendaraan-kendaraan orang yang hadir. Mereka yang mau lelah, mereka yang mau bekerja untuk majelis, itu mereka adalah yang membuat hatiku bahagia. Itu mereka yang membuat aku bangga karena keberanian mereka, karena mereka telah mengeluarkan daripada tenaga mereka, mereka mau mengeluarkan daripada pikiran mereka. Allahumma shalli ala Muhammad. Masya Allah. Mudah-mudahan semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu